tuh Pak Dedinya, cara gabi tuh uwi Pak Dedi. Abi mau yang diculik. Pak Dedi kami abi oke yang diculik. Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada bermacam-macam video, dimulai dari yang gemes sama aura yang tampil sama Dr. Richard. Ada di podcastnya Dr. Richard yang masih membahas tentang KDM ya, masih menyenggol atau menyindir Kang Deddy Mulyadi. Dan ada juga orang yang masih netizen yang masih membahas tentang masalah Komnas HAM yang mengkritik KDM, kebijakannya KDM, mengkritik program barak militer dan KPAI juga. Ini tanggapan netizen yang sampai gemes. Dan ada juga ibu-ibu atau emak-emak yang kelakuannya sangat kocak ya, karena adanya KDM yang viral ini, emak-emak semakin menjadi. Oke, seperti apa videonya kita tonton bersama. Pak Deddy aya titip cariosan saur BI, Nabi ai mah di Deddy ku patang tara soalna teu aya salakina yang diurus nah yang dididik. Ta eta titip cariosan ti BI. Oke, ini si BI itu siapa ya? Dan orang mana? Dan BI itu emang kenal sama Kang Deddy? Pada intinya, jadi anak ini ada titipan omongan dari BI. BI ini orang yang sudah nggak ada suaminya, kepingin dikirim atau dididik di barak militer tuh. BI ya, Kang Deddy tuh dengerin, ada BI yang pingin dididik karena salah kita nggak siapa lagi ini BI. Oke, kita lanjut. Oh, jadi Bu Retno ini dulu waktu jadi kepala sekolah pernah dipecat, Bu? Iya, pernah dipecat karena indisipliner. Sekarang sok-sok peduli sama nasibnya anak-anak itu, sok-sok peduli sama mental mereka. Padahal Ibu waktu jadi kepala sekolah nggak peduli sama anak-anak didik Ibu. Lebih memilih untuk meninggalkan mereka di saat ujian nasional tahun 2015. Makanya Ibu dipecat dari kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Oh, begitu. Iya. Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lihat Udah nonton. Gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si Ora ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enak banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Aye kasih tahu Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu, bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara. Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard. Sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus. Ya, sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya. Mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu gak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gua tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gua ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng, ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gue tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng.
lu boleh neng minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi, SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu neng. Terus kata gue gini ya neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya, udah stop keluar-keluarnya, atau lu balikin duitnya ya biar bisa enak Nah, keluarnya. Lu gitu. kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu 10 jutanya lu embat ya 10 jutanya lu embat nih ya, abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah, terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu, dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang, masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente, udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan, udah gitu lu juga ngomong kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng ora ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal gak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya, lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi, hah? Kan itu barang lu. Udah neng ora capek gua ya, akhir-akhir ini konten gua emosional banget, heran. Oi, Komnas HAM, pada kemana lu? Woi, Tuh ada 2 nenek-nenek digebukin no, tolongin. Anak kecil yang Di mana itu? teriak-teriak, nangis-nangis, acting sana sini. No, tolongin no, nenek-nenek yang digebukin no. Hak asasi manusia no. Krisis HAM. Jangan enak-enakan doang lu di kantor ber-AC lu semuanya. Nanti keluar dari ruangan kalau misalnya mau ikut nimbrung hal-hal yang viral no, ada yang viral no. Nenek-nenek 2 tuh, belain dong. Mereka punya hak asasi manusia. Belain tuh. Kemana kalian? Udah viral kemana-mana tuh. Lumayan kan buat umpan tenar. Biar publik ngelihat kalian itu seenggaknya kerja, nggak minta anggaran tambahan doang. Ya. Betul. Lu kalau misalnya nggak bisa ngedukung programnya Bapak KDM, lu mending jangan mempersulit deh. Lu diem aja deh, ya. Banyak ngomong, betul. action nggak ada. Giliran ada orang yang benar-benar action, makin banyak aja ngomongnya dia. Omonganmu kesana kemari, retorika semuanya berdasarkan bla 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 bla, kajian apa. Udah yang paling benar itu kalian duduk diam di tempat ber-AC sambil bekerja nunggu gajian, udah, ya. Toh masyarakat juga nggak komplain-komplain kan dari dulu, ya kan, atas kehadiran kalian yang nggak ada guna-gunanya. Udah pertahanin aja visi misi kalian itu yang dikenal di publik, no work, talk only. Okay? Bubar kalian. Oi bu, rek naon syete. Lagi ini orang lagi. Semuanya pada setuju, pada senang anak-anaknya dimasukin, dididik di barak sana biar lebih disiplin. Yang di DPR, lembaga HAM-HAM, semuanya pada teriak-teriak, sok-sok nangis lagi gitu ngelihat anak-anak yang dididik mau jadi lebih baik gitu. Pikiran, gue nggak ngerti, pikiran mereka tuh kebalik nggak sih? Ngelihat hal yang positif, dilihatnya jadi kayak negatif gitu loh. Padahal rakyat menyambut dengan gembira, rakyat Jawa Barat menyambutnya itu dengan gembira. Tapi mereka malah nangis. Ini kayaknya gini deh siklusnya. Kalau pejabat seneng, Kebalik. Rakyatnya yang seneng, pejabat-pejabatnya yang pada nangis. Nggak suka rakyatnya tuh seneng. Itu para orang tuanya tuh seneng bu. Udah gedek banget ngelihat anak-anaknya pada nakal. Kenapa kalian mau dilibatkan gitu? Kalian mau mendidik mereka? Dengan cara apa kalian mendidik mereka? Harus rapat-rapat dulu, harus ada dananya dulu gitu ya. Harus rapat koordinasi dulu, direncanakan apa segala macam. Makanya tuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu pada ngomong kayak gini, di Indonesia mah kebanyakan rapat, nggak ada guna. Kata orang Cina, meoyong. Rapat koordinasi, rapat perencanaan, bla 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 bla, gak ada actionnya. Giliran action dulu, baru semuanya minta rapat. Harusnya dikoordinasikan dulu, harusnya gini. Apa lu mau dikoordinasikan bu? Terutama ini yang lembaga HAM-HAM ini. Ada kasus viral kemarin masalah yang Taman Safari. Kemana lu? Kenapa nggak ikut nimbrung? Nggak ada duitnya ya? Nggak ada dananya? Udah coba koordinasiin aja sama Pak KDM gitu. Mau digimanain harusnya anak-anak yang nakal itu? Civic education yang kayak gimana yang kalian tawarin? Teori, iya. Gimana kalau kita balikin aja? Jadi ibu komisi ini yang kita masukin ke barak, dididik, dilatih gitu. Sama yang komentar dari lembaga HAM-HAM katanya itu, gimana kalau kalian aja nanti dilatih di barak ini? Biar lebih disiplin kerjanya. Ya, bagaimana menurut kalian ibu-ibu ini aja sangat gemes sekali ya dengan adanya Komnas HAM yang ikut nimbrung tiba-tiba di situ, padahal banyak nih kasus yang ada hak asasi manusianya, dan KPAI yang tiba-tiba ikut nimbrung juga, yang seolah-olah tidak setuju lah, yang menolak lah, yang inilah, dan ya itulah. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar, apakah betul apa yang dikatakan oleh ibu ini ya, yang penting kerja, yang penting kelihatan bekerja
kerja ya, seperti itu. Bisa jadi sih, masuk akal juga, karena kemarin mereka pada diam-diam, ketika udah ada yang action, udah ada yang bergerak, langsung para ikut nimbrung, numpang tenar seperti yang dikatakan ibu ini. Ada betulnya juga. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dedi, Ya. Nur Jawa Barat. Coba ieu nyuhunkeun solusina Kang. Ieu salaki pagawean nguseup bae nguseup nya. Bali jeung balik mah tiluk mawa lauk. Tiluk mawa lauk hiji-hiji acan Kang. Ditambah kadang mah eta sok depo nya. Depo. Bae Deposit. main slot. Coba Kang nyuhunkeun solusina ieu mah. Apakah model-model ieu salaki model kieu kudu dibawa ke akademi militer ya? Coba Kang ieu sangat merugikeun para istri Kang. Jeung ka dapur eueuh. Coba Kirim ke para militer. dapur dikurangan. Coba Kang Dedi wayahna pangberantaskeun ieu salaki model-model kana dieu. Musik berang penting, main slot berang penting, sehingga pamajikan selama ia selalu diabaikan, termasuk dapur nageh diabaikan, itu dipentingkan. Ya Kang ya, itu bae ieu mah. Curhatan emak. Di perwakilan Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten khususna ieu mah, terutama salaki ece anu sok Usep. sakitu bae ieu mah. Hatur nuhun Kang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah puas aing. Tah puas. Telepon ka gubernur aing mah langsung. Telepon lagi ka gubernur Jawa Barat. Geus lain ka gubernur Banten deui geus mulai didenge nu lain mah. Soalnya lamun laporan kan nu lain masalah nguseup pasti eta sarwana. Dianggapna hiburan jeung hiburan. Hiburan mah sewaktu-waktu. Lain ieu belasan tahun anak di jero beuteung sampai ka luar deui, wari sampai geus lulus deui SD masih kene nguseup bae. Hah sia. Iwal Kang Dedi anu bisa ngebasmi ngeberantas model kieu. Ieu mah kuduna ge ulah diasukeun kana akademi militer deui. Geus eta mah pasrahkeun ka Kang Dedi. Hatur nuhun Kang Dedi. Dieu euceu mah mikiranana. Aduh. Ya, saya akan mentranslatekan bagi kalian yang tidak tahu dengan bahasa Sunda ya. Kalau yang tahu ya di skip aja. Bahwa emak-emak ini melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat. Emak-emak ini adalah orang Banten, melapor kepada Gubernur Jawa Barat tuh. Harusnya kan ke Gubernur Banten ya, tapi ini melapornya malah ke Kang Dedi karena yang dianggap itu yang paling mempan adalah Gubernur Jawa Barat. Kalau dilaporkan ke Gubernur Banten ya sama aja, karena anggapannya Gubernur Banten katanya ya sama aja untuk hiburan para suami. Jadi si suaminya ini tukang mancing berhari-hari, seharian tuh mancing, kadang malah nggak dapet satu pun nggak dapet. Terus selain mancing ada hobi yang sangat merugikan, itu adalah main slot. Jadi si emak-emak ini udah diabaikan, udah nafkah hariannya dikurangin, uang belanjanya dikurangin, terus jarang pulang juga. Jadi si emak ini menginginkan Pak Deddy Mulyadi untuk memberantas para suami-suami yang seperti ini, kalau bisa dikirim ke akademi militer ya, seperti anak-anak SMP dan SMA tersebut. Ya, kelakuan emak-emak ini semakin apa ya, di medsos ini semakin barbar ya. Tapi ya kocak dan sangat menghibur juga ya. Kalau yang tahu bahasanya pasti ketawa dan lucu. Ini juga menyindir juga gubernur yang lain ya, karena ketika lapor ke gubernur-gubernur yang lain ya pasti akan sama aja hasilnya. Ya semoga itu nanti ditanggapi ya, ditanggapi oleh Kang Dedinya dan bisa langsung diangkut dikirim ke barak militer ya. Semoga suaminya bisa sadar dan taubat. Oke, kita akan lanjut. Ada video-video dari netizen yang membuat kita terpingkal-pingkal dan tersenyum-senyum sendiri karena kelucuan mereka. Kita lanjut ya. Kadang pemajikan teh lur ngaliurkeun nya. Ya. Engkelkeun heuh. Kunaon gitu? Kan cek Pak Deddy Mulyadi oge, cek Bapak aing. Hirup pas-pasan mah ulah loba gaya. Ya. Da anger we pemajikan aing mah hirupna teh aya. Asal loba gaya wae. Waduh. Gayana teh aya ka nangku, terus cak-cak nangku. Loh.
terus gaya solendang bedil nu karuhur da sabelah gini Lur. Ini yang dimaksud itu gaya apa? Ada cak-cak nangkup. Cak-cak nangkup itu adalah cicak yang lagi tengkurep. Ada gaya bedil. Ini gaya, aduh, si bapak bisa aja nih. Ini sih gaya-gaya untuk bapak nih, untuk para bapak-bapak ya. Lanjut, curhat aja kok, mengerikan sekali ini orang. Lah gini Lur. Ah pokona mah loba gaya na. Ieu aing ngabandungan pamajikan aing loba gaya. Nyengir deh. Aduh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Ibu-ibu alim uwi. Tuh, ibu-ibu. Pak Dedinya cara gabi tuh uwi Pak Dedi. Waduh. Yang diculik. Walah. Info jodoh Pak Dedi. Pak Dedi, ya cara Pak Dedi cara Pak Dedi kami abi oge yang diculik. Alah. Malah pada kepingin diculik. Dasar kelakuan emak-emak. Pak Dedi dia mau sengit goreng asin Pak Dedi tapi tidak ada nasihat. Ini bersama rombongan Dharma Wanita se-Jawa Barat. Wih. Kalau Dharma Wanita berarti istri-istrinya pejabat Pemprov dan kabupaten kota. Dan sama kanwil-kanwil. Mereka datang ke sini. Oh, istri-istri pejabat ternyata. Tetapi karena sampai hari ini target pembangunan belum tercapai, untuk sementara menikah kita tunda dulu. Pokoknya biar duda, tapi istri-istri pejabat Pemdanya istimewa. Aduh, curhat sedikit Pak. Semuanya ya. Ibu-ibu tuh lain setiap acara dandan aja. Terima kasih. Insya Allah suaminya baik-baik, setia-setia. Semoga tahun depan TPP-nya naik. Terima kasih, hatur nuhun. TPP jangan dulu naik sebelum rakyat Jabar sejahtera. Duh, Ya. aduh Gusti, nuhun. Kang Deddy sangat serius sekali mendengarkan Sinden Sunda ya. Ini bersama Bupati Pangandaran ya, kalau nggak salah ya. Mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin, dunia wal akhir. Kita perhatikan ekspresinya sangat-sangat serius, Robbal sangat mendalami arti kata per kata, syair per syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapolri Republik Indonesia, Pak. Himbauan, Pak, mohon ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami Kenapa, orang Bu? ini di Aceh, Pak. Gila tuh, Bapak. Hah? Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua kami. Mama senang, Pak. Memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia teori doang, Pak, cuma duduk di kursi bahas-bahas, tapi praktek kagak ada. Nah dulu, Pak, Akang Deddy Mulyadi keren. Kami di Aceh butuh orang kayak Bapak, Pak. Mari dong, Pak, ke Aceh, Pak, sekali. Mohon Bapak Kapolri ditangkap, dibawa ke Aceh. Keren, Pak, itu yang dana bos nggak boleh dikelola oleh sepihak sekolah. Keren, Pak.
banyak korupsi di situ kan Pak, Bapak keren. Yang tentang apa namanya makanan subsidi untuk anak-anak sekolah dikelola oleh orang tua, diberikan uang 15.000, orang tua yang kelola. Jadi masakannya itu memang dengan kasih sayang siap orang tua. Tapi kalau diberikan kepada vendor tertentu untuk disediakan, ya ala-ala kadar mencari untung sebesar-besarnya. Ya kan Pak, keren ya Pak. Jadi para apa itu namanya petugas kebersihan yang gajinya cuma berapa Bapak jadikan 4 juta, kan keren. Bapak ini memang manusiawi. Memang manusiawi, kenapa? Bapak ini kan latar belakangnya memang orang nggak ada, memang orang susah, jadi hidupnya sudah cukup keras. Jadi beliau sudah tahu betul bagaimana menjadi orang miskin dan bagaimana rasanya. Nah, orang-orang seperti ini cocok Pak mimpin di Aceh kayak Pak, di sini aja Pak ya. Kalau Bapak mimpin di Aceh Pak, saya jamin tentram Pak, karena Aceh sumber dayanya banyak. Kalau Bapak di sini, kami orang Aceh Pak, sejahtera Pak. Tolong ya Pak Kapolri, Akang Deddy Mulyadi pindah mah Pak, sok-sok atuh Pak ke Banda Aceh Pak, ke Aceh Pak, please pindah Pak, please. Mohon. Ini apa? 안녕하세요, 여러분. Korea. 사무라수는데. Loh, 뭉 가만히 Sadaya Sampurasun. 사코라 망갓 가바락 테니 날리까 바홍나 카치다 여기 3이다. 그다 와밀 가 한국. 근데 사람나냐 했다. 강계시 수아노 비 잘했. Korea bahasa Sunda. 아주 드라코르 누기가 버팅. 누속 바라세야. 바라봇 포도 김대용. 거무르기가 아니야리었어. 에다 가보고 아비. 에다 잘온 살기 아비. 너 gitu eta teh kudu disakolakeun deui. Nu sok ngalawan ka kolotna ngangge bahasa sibal. Sareng terakhir nu sok nuang kimchi teu disanguan. Tah eta barudak nu kedah ka Korea ngiringan. Nuang kimchi. Ini jadi KDM apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, anak yang suka drakor hingga lupa belajar, mereka akan dikirim ke barak Korea. Oh, barak Korea. Ya, begitulah bermacam-macam video, dari yang serius, dari yang kritik, sampai ke yang kocak ya. Dan terima kasih kalian sudah selalu menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Maaf jika ada kata-kata dari saya yang salah atau kurang berkenan atau menyinggung. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.